Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Disclaimer ya, isi dari video ini adalah cerita tentang tanda-tanda kiamat besar yang diambil dari sumber referensi Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Juga mengambil dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkemuka lainnya, dan jika ada perbedaan alur dan segi penamaan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Agar kita sama-sama belajar segala sesuatu dari nol menjadi 100%. Sebelum masuk part 4 nih, kita akan kembali mengingat 3 part sebelumnya. Di part 1, kita membahas bagaimana Dajjal akan muncul setelah terjadinya perang besar. Di part kedua, kita bahas kerusakan yang dimunculkan Dajjal dan para pengikutnya serta kematian Dajjal tersebut. Sampai ada kisah pemuda yang dibelah dua oleh Dajjal juga loh. Di part ketiga, bagaimana suatu kaum yang amat sangat dahsyat melululantahkan semua yang ia lewati, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Apakah hanya berhenti sampai di sini saja? Tentu tidak. Di part 4 ini, 100% dari nol akan menceritakan kelanjutan peristiwanya. Gak usah basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin bumi kembali dalam kebenaran. Satu bumi ini akan tunduk dan taat kepada ajaran Islam lewat pengawasan Nabi Isa alaihissalam. Allahualam berapa lama Nabi Isa alaihissalam hidup di muka bumi ini, namun akhirnya tiap-tiap yang bernyawa akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Di akhir hayatnya, Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada kaum muslimin untuk tetap berpegang teguh akan ajaran Islam karena peninggalnya dan Imam Mahdi umat Islam akan kembali diuji oleh hal-hal yang membuat kita lalai. Karena janji iblis untuk menggoda anak cucu Adam hingga dunia berakhir adalah janji yang benar. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, manusia kembali ke dalam kegelapan meskipun manusia telah sekali lagi dipimpin oleh manusia terbaik. Nyatanya, manusia akan kembali ke dalam kegelapan. Masa-masa keemasan Islam yang dibangun Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi pun seakan runtuh begitu saja. Dari situlah muncul salah satu makhluk Allah yang bernama Da'bah. Allahualam bentuknya seperti apa, namun ciri-ciri makhluk Allah tersebut disebutkan dalam Al-Quran, yaitu hewan melata, berbulu lebat dan dapat berbicara dalam berbagai macam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Kehadiran makhluk tersebut bertujuan untuk mengecap manusia-manusia yang ada di masa tersebut. Jika masih ada keimanan di hatinya dan masih ada rasa ketaatan, maka manusia tersebut tidak hanya akan dicap Allahualam akan dicap seperti apa, namun orang lain akan dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini adalah orang yang soleh. Begitupun sebaliknya, jika Da'bah ini mendapati orang-orang yang lalai, maka ia akan dengan tegas menasihatinya, dan apabila ia tak sadar juga, maka Da'bah akan mengecap orang tersebut sehingga orang tersebut dapat terlihat bahwa ia adalah kafir. Da'bah ini, sama seperti Dajjal, akan terus mengelilingi bumi yang entah berapa lama, sampai tak mungkin ada satupun manusia yang terlewat dimanapun ia berada. Pasti akan didatangi dan ditemui oleh Da'bah ini. Setelah tujuannya selesai, Allah akan melenyapkan Da'bah ini hingga tak ada yang dapat mencarinya. Tanda-tanda kiamat besar yang menghancurkan pun keluar meskipun skalanya hanya di bumi saja. Akan terjadi gerhana berkepanjangan diikuti longsor di mana-mana, baik di timur, di barat, maupun di Jazirah Arab. Gempa bumi yang berkekuatan besar pun muncul. Kepanikan muncul di kalangan manusia. Manusia pun mencari kembali apakah Islam adalah jawaban dari keselamatan mereka? Apakah benar dunia ini akan berakhir? Apa benar adanya hari akhirat dan pembalasan? Apakah semua yang dikatakan Nabi Muhammad dan Nabi Isa serta Imam Mahdi adalah hal yang benar? Akan ada gejolak pertanyaan-pertanyaan di umat manusia kala itu. Namun, dikarenakan tipu daya dunia dan terlalu lamanya mereka tersesat dalam kegelapan, mereka mencoba menyangkal itu semua lewat teknologi dan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Pada akhirnya, lalai kembali. Maka benar, kata Nabi Muhammad SAW, akan beruntung bagi mereka di akhir zaman nanti yang berpegang teguh dalam Islam meskipun banyak keraguan di dalam hatinya. Rentetan-rentetan kejadian tersebut memicu keluarnya api besar.
Allahu alam akan seperti apa bentuk dan besar apinya. Api ini akan keluar dari kawah Aden, dan api ini sangat panas bahkan mempengaruhi cuaca di sekitarnya. Tentang api ini, sebagian ulama hadis mengatakan tingginya menyamai gunung-gunung, dan fenomena ini akan sampai ke seluruh umat manusia. Bagi mereka yang beriman akan tambah keimanannya dan akan makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, mereka-mereka yang terjebak dalam kegelapan akan menyangkal fenomena ini dengan akal dan logika mereka dan berusaha mencari solusinya. Di tengah berbagai macam fenomena alam aneh serta muncul kembali kabut lembut misterius dari arah timur yang akan melewati seluruh dunia. Kabut lembut tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk mencabut nyawa tiap-tiap manusia yang di hatinya ada keimanan meski sebesar biji gandum. Pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara kabut tersebut. Dan celakalah bagi mereka-mereka yang dilewati kabut tersebut namun tidak terjadi sesuatu terhadap dirinya. Maka memang ia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sebesar biji gandum. Dan hilanglah seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, hanya menyisakan orang-orang kafir yang masih tidak percaya akan ajaran Islam. Setelah kejadian tersebut entah berselang beberapa lama, maka kota Madinah dan Mekah bukan lagi kota suci. Dan Ka'bah tak lagi dikunjungi oleh manusia karena memang sudah tidak ada yang beriman lagi dan menganggap Ka'bah hanyalah bangunan biasa. Maka diriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Maka seburuk-buruk zaman adalah zaman tersebut, dan aku diperlihatkan adanya seorang pemuda yang dijuluki si betis kecil. Karena orang ini memang memiliki betis yang kecil dan perawakan yang begitu lemah, sedang mencabuti batuan Ka'bah secara satu persatu hingga Ka'bah rata dengan tanah dan tak lagi berbentuk. Dan aku ditunjukkan oleh atas izin Allah proses orang tersebut melakukannya," kata Nabi sambil menceritakan kepada para sahabat. Begitu mengerikannya peristiwa itu karena sebagaimana kita tahu, Ka'bah berulang-ulang kali ini dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan besar namun selalu gagal. Namun atas izin Allah, orang yang begitu lemah fisiknya dapat menghancurkan Ka'bah begitu mudahnya, mencopot satu persatu batu Ka'bah hingga tak bersisa. Zaman tersebut, zaman di mana tak ada lagi yang mengenal apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu iman, dan tak mengenal siapa Tuhan mereka. Maka tanda kiamat terakhir adalah munculnya matahari dari arah terbenamnya. Dan inilah final chapter bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, taubat masih akan diterima jika matahari masih belum terbit di tempat terbenamnya. Dan jika waktu itu telah tiba, maka segala macam bentuk pertaubatan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga menjadi final bagi iblis yang selama ini bertujuan untuk menghasut manusia dalam kelalaian. Maka di waktu itu, iblis pun senantiasa tertawa gembira. Iblis mengatakan dan diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 22, yang bisa kalian cek tafsir dari ayat tersebut, yang kurang lebih seperti ini. "Wahai Bani Adam, mengapa kalian selalu menyalahkanku? Bukankah kalian sendiri yang berbuat kejahatan dan kemungkaran tersebut? Sedangkan aku hanya membisikkan ke dalam hati kalian. Aku memang yang menghasut kalian agar melakukan zina layaknya hewan. Namun kalian tahu bahwa Allah memberikan kalian akal yang senantiasa kalian banggakan. Ketika kalian berdoa meminta rezeki yang banyak pada Allah, aku buat manusia sibuk bekerja dan lalai akan kewajibannya. Manusia menciptakan sesuatu yang berharga, maka aku hiasi sesuatu yang berharga tersebut dengan angan-angan. Kalianlah yang membuat ciptaan kalian sendiri menjadi berhala dalam hati, hingga tega membunuh sesama kalian demi sesuatu yang berharga tersebut. Aku menakuti kalian dengan kemiskinan dan kekurangan, padahal Allah senantiasa menjamin rezeki dari setiap makhluknya. Aku tawarkan pada kalian jabatan, popularitas, dan kekuasaan, sehingga aku selipkan ria dan kesombongan padanya. Tapi kalian akan selalu membandingkan rezeki kalian dengan manusia lainnya. Aku hanya menipu pandangan dan pendengaran kalian, sedangkan kalian sendirilah yang menghiasi hati dengan iri, dengki, dan hasad, sehingga kalian tak pernah merasa cukup dengan karunia Allah.
dan kalian menjadi hambanya yang tidak pandai bersyukur. Ketika kalian beriman pun, tak henti-hentinya aku bisikan di dalam hati kalian bahwa kamu lebih baik dari siapapun. Dengan cara itu, kalian tak akan bisa menerima nasihat dari orang lain dan masuk ke dalam golonganku. Jadi renungkanlah, siapa sebenarnya di antara kita yang jahat? Aku atau kalian para manusia? Ingatlah, dosa fitnah itu besar. Berhentilah memfitnah dan menyalahkan aku, karena aku selamanya benar. Salahkan dirimu sendiri karena menuruti nafsumu. Aku sangat mengenal Tuhanku, aku bersujud hanya kepadanya. Aku pernah menjadi salah satu makhluk yang paling mulia di sisinya. Aku bersujud ratusan bahkan ribuan tahun hanya kepadanya. Dan aku tak akan pernah sudi bersujud kepada Adam. Karena aku tahu akan muncul manusia dari anak cucu Adam yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana menurut kalian tentang yang disampaikan iblis di atas? Gue ngerasanya iya juga sih. Coba sampein pendapat kalian di kolom komentar ya. Di part 5 tentang tanda kiamat, gue bakalan ceritain finalnya nih. Bagaimana kehancuran dunia ini akan terjadi sampai akhirnya semua akan mendapatkan balasannya. Final chapter dari The Judgment Day akan segera tiba. Stay tune terus di 100% dari nol. Thank you, see ya.